Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang insya Allah bisa memberikan manfaat dan juga informasi kepada kita semua. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat sharing buat kita-kita. Oke, let's get the ball rolling. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan seseorang yang luar biasa. Nah, kalau menurut saya ya, beliaunya ini mampu menguasai dua bahasa, yaitu ada bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Meskipun main majornya beliau adalah di bahasa Arab, tapi beliau juga ngajar di bahasa Inggris loh. Wah, luar biasa kan? Ini dia, kita perkenalkan Ibu Zia. Ye. Ini dipanggilnya Ibu atau Mbak atau gimana nih? Kalau misalnya pakai panggilan yang pop, panggil aja Miss Zia gitu ya. Oh, Mizia. Oh iya, Mizia ini juga punya channel ya, Mizia ya. Oh iya, boleh banget mampir ke Miss Zia. Nah, itu dia, dan subscribernya juga sudah lumayan. Jadi kalau kalian pengen kepoin Mizia silahkan datang ke channelnya ya gitu. Oke, Mizia, Oke. bisa diceritakan nggak tentang Mizia, sedikit tentang Mizia dan sekarang tuh kesibukannya apa gitu? Oke, thank you for asking. Halo, perkenalkan, saya Miss Zia. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan major atau subjek pendidikan bahasa Arab. Seperti yang Rifan ceritakan tadi, sebelumnya saya punya pengalaman mengajar di berbagai instansi sebagai pengajar bahasa Inggris. Walaupun sebenarnya major saya background pendidikannya itu adalah bahasa Arab, tapi karena mungkin dibilang hobi ya untuk mempelajari bahasa asing dan juga hobi untuk bisa kenalan sama banyak orang, ngajar gitu kan. Karena dari ngajar itu sebenarnya kita belajar juga ya. Akhirnya saya menerima dua job, yaitu pengajar bahasa Arab dan juga pengajar bahasa Inggris gitu. Kalau sekarang sih masih ngajar ya di Kediri dan juga masih menerima proyek-proyek dari beberapa instansi kalau misalnya mau training bahasa Inggris. Kalau aku sekarang ini ya mengambil spesialisasi communication ya dengan topik manajemen dan leadership. Sementara itu sih Pak, kalau mau ada pertanyaan lagi boleh loh. Oh, siap, siap. Oh, berarti ini kesukaan itu berarti terkait bahasa ini mirip-mirip sama Vicky Naki nih berarti. Oh enggak sih, kalau misalnya bikin laki itu dia kan belajar bahasa Inggris buat godain cewek ya, atau bahasa asing buat godain cewek. Kalau aku tuh lebih ke belajar bahasa itu untuk bisa komunikasi, nambah temen. Makanya kalau misalnya ketika kita ada di kondisi untuk mengajar gitu ya, di posisi mengajar itu kita seneng banget karena kita bisa belajar dari orang yang belajar sama kita. Karena sementara ini memang kita belajarnya di itu ya di level dewasa ya, mahasiswa kan juga dewasa dan juga beberapa instansi bisnis ini orang dewasa, jadi tuh kayak wow, I learned many life experiences from them yang mana itu bisa memperkaya wawasan kita dan juga menambahkan value di kehidupan kita gitu sih Pak. Oh, wow. Keren, keren, keren. BTW tapi Vicky Naki nggak buat godain cewek kali Mbak Zi. Oh, Mizi. Oh enggak ya? Enggak lah. Nanti kalau dilihat sama dia bisa-bisa di ban kita. Ya Allah, maaf ya bikin lagi ya, maaf ya. Soalnya yang aku tonton di Instagram, potongan-potongan klipnya itu posisi dia lagi ngerayu-ngerayu cewek. Soalnya maaf ya bikin lagi ya. Semoga fansnya nggak menyebut saya ya. Saya juga suka bikin lagi, by the way. Saya fansnya karena keren banget, dia bisa belajar banyak bahasa dengan hanya praktis gitu ya, tanpa ada belajar formal tuh keren banget sih. Iya, keren banget. Dia belajarnya otodidak. Oke, ini next question ya. Kita tahu bahwa sebelumnya nih Mizia kan kehidupannya di Surabaya nih, dan sekarang jump into a new place, dan itu karakternya beda banget tempatnya, yaitu di Kediri. Nah, hal-hal menarik apa sih yang Mizia temukan di Kediri ini? Oke, ini boleh
Oh boleh, silakan, boleh banget. Kenapa tuh? Sebelum membandingkan kan kita tanya alasannya dulu ya gitu kan. Iya. Jadi waktu itu ya aku tuh punya mimpi mau jadi dosen teman-teman. Rifan juga mimpi aku tuh jadi dosen. Jadi lulus tahun 2015 itu berusaha banget untuk mencari peluang jadi dosen di Surabaya. Tahun 2016, tahun 2017, tahun 2016 mungkin fresh grad ya, masih kuliah memilih di mana gitu kan. 2017 itu mencoba peluang, tapi ternyata kalau kita hanya ini menunggu peluang di Surabaya itu sulit karena major aku kan bahasa Arab ya. Kalau misalnya untuk kampus sementara ini kita harus benar-benar related sama education background kita, nggak bisa hanya sertifikat TOEFL atau TOEFL atau IELTS atau TOEIC saja untuk mengajar, tapi juga ada education background. Nah itu kebetulan aku hanya di bahasa Arab, nah di Surabaya itu udah limited gitu. Akhirnya di tahun 2018 ada nih formasi CPNS dosen bahasa Arab di Kediri. Maka nggak tahu, pernah dulu ke Kediri sebentar 1 bulan. Saat itu apa namanya, setelah ujian tesis gitu ya, pengen main ke Kediri gitu, ke kampung Inggris. Waktu itu cuma 1 bulan tapi nggak kerasa. Maaf ya kampung Inggris, mungkin saat itu pas nggak ngambil tempat yang cocok jadinya nggak kerasa gitu. Wah, nggak kerasa gitu, jadi nggak pernah tahu kota Kediri. Tapi karena formasinya saat itu hanya di Kediri, ya udahlah kita coba. Dan ternyata ketika kita pindah, wow, pasti ada ya, culture shock pasti ada. Kenapa? Karena dulu ketika di Surabaya itu segalanya cepat, berangkat pagi-pagi, mandi, berangkat, karena kita posisinya dari kampus agak jauh ya. Saya dulu tinggalnya di Sidoarjo gitu kan, sekitar 20 km dari kampus, jadi harus berangkat pagi. Kalau di Kediri tuh enggak, bangun pagi tuh masih bisa menikmati udara segar gitu kan, terus melihat dedaunan. Wow, kok kayaknya damai banget sih di sini gitu. Itu positifnya. Negatifnya saat itu sedih, agak sedih. Kenapa? Yang pertama jauh dari orang tua, dan yang kedua aku kehilangan side hustles aku, yang mana dulu itu adalah income terbesar aku. Jadi dulu ketika masih tinggal di Surabaya, kita punya banyak side hustles. Istilahnya gerak dikit duit gitu saat itu ketika di Surabaya. Dan ketika di Kediri itu kayak terbatas gitu peluang seperti itu. Jadi sedih ya, nggak dapet gitu. Tapi dibalik itu, aku mulai melihat ke dalam diri aku gitu. Sebenarnya apa yang aku dapatkan dari salary aku itu insya Allah udah cukup deh. Kalau misalnya untuk hidup, bukan untuk gaya hidup ya gitu. Kalau untuk hidup insya Allah cukup gitu. Kita lebih menikmati, lebih bersyukur, dan sesuatu yang turns out surprising adalah aku lebih merasa bahagia ketika sudah di Kediri, lebih matang secara personalitas ya, sampai akhirnya aku berani memutuskan untuk menikah malah ketika udah pindah ke Kediri gitu, Van. Wow, keren. Ya, ada positive and negative things ya pastinya ya. Sorry ya, Kenapa? renovasi Van, kedengeran nggak sih tentang renovasi ini? Enggak sih, nggak terlalu. Yang kedengeran tadi tuh sempat suara kereta api. Iya, bener. Ada sekitar setengah kilo dari sini ada kereta api. Wow, siap. Iya, gimana Van? Terus perbedaan ngajar di tempat yang sekarang existing sama yang previous itu apa tuh? Apakah karakter dari segi karakter mahasiswanya dan juga tempatnya mungkin ada perbedaan gitu? Oke, betul. Ini bisa dilihat dari berbagai sudut ya. Pertama kita lihat dari fasilitas dulu deh gitu ya. Oke. Fasilitas jelas jauh antara Surabaya sama Kediri, itu jauh banget. Surabaya itu aku bilang udah keren banget ya. Apa namanya? Perpustakaan sudah oke, bahkan sudah ada perpustakaan digital di mana mahasiswa dan dosen sudah bisa akses jurnal-jurnal secara gratis kayak gitu kan. Terus wifi juga
lebih mudah secara usia dibandingin sama kampus Surabaya, karena Surabaya di awal berdiri ya. Jadi lebih banyak gitu ya, udah profesor, ada dokter, sedangkan di sini kita masih punya 2 profesor dan ini mau mengajukan lagi beberapa, mungkin sekitar menambah 3 profesor lagi gitu kan. Jadi kayak masih baru banget, masih bayi lah istilahnya ya. Jadi itu dari fasilitas dan dosennya. Kalau dari mahasiswa ini juga surprising. Kenapa surprising? Kalau dulu ya ketika aku di Sunan Ampel di Surabaya itu aku melihat mahasiswa daerah itu punya struggle atau daya juang, resilience yang lebih tinggi daripada orang-orang lokal Surabaya atau Sidoarjo gitu. Karena mereka melewati sebuah proses hijrah gitu kan dari daerah mereka ke Surabaya, itu tuh udah satu poin penting. Tapi kalau misalnya di Kediri ini aku melihat ada spesialisasi lagi gitu. Mereka anak daerah, kebanyakan dari mereka tuh anaknya petani, anaknya pedagang kecil lah, pedagang UMKM biasa. Tapi mereka memutuskan untuk kuliah, untuk bisa membantu orang tuanya di sawah, untuk bisa membantu orang tuanya jualan. Jadi aku melihat di sini juga mereka bisa punya resilience yang bagus gitu, karena mereka bayangin nih Pak, kamu dari keluarga yang petani atau pedagang di pasar, yang mana orang tua kamu atau Pak De, Bude, Pak Le, Bule kamu itu merasa ngapain sih kuliah, udah nanti bantu-bantu di sawah aja. Tapi kamu tetap punya willing atau keinginan yang kuat untuk tetap kuliah dan tetap membantu orang tua kamu. Artinya kan kamu punya dream big, dan kamu percaya sama dream itu, kamu berusaha untuk achieve dream itu, dan ya akhirnya terbentuk tuh resilience-nya itu tadi. Jadi itu sih perbedaan karakter ya antara mahasiswa di Surabaya dan di Kediri. Apakah mahasiswa di Kediri kata-kata enggak juga? Aku bilang enggak, karena ketika kita lihat mereka juga keren-keren sih. Walaupun adalah ya beberapa mahasiswa yang agak selengean, malas ngerjain tugas, terus minta toleransi dan sebagainya. Tapi di Surabaya pun ada bedanya gimana ya? Dulu ketika aku di Surabaya, aku pernah ngasih nilai jelek nih ke mahasiswa. Suatu ketika mahasiswa itu datang ke aku ngelabrak, Miss, kenapa nilai saya jelek? Saya nggak terima, padahal jawaban saya sama sama teman saya gitu. Kenapa nilai dia lebih tinggi dan saya enggak? Gimana sih? Aku dilabrak Pak. Tapi ketika di Kediri itu mereka nggak gitu. Mereka memang ya namanya mahasiswa ya, nego-nego nilai gitu ya. Tapi mereka masih punya good attitude gitu ya, merayu-merayu gitu kan. Dan menurut aku masih dirasa sopan, nggak sampai ngelabrak kayak di Surabaya gitu sih. Yap. Gitu kan. Tapi mungkin kalau di Miss Zia di Ampel, Sunan Ampel itu kan memang ngajarnya di jurusan apa kemarin ya, Miss Zia ya? Fakultas Saintek. Oh, Saintek ya. Nah, mungkin karena Saintek itu anak-anaknya juga mungkin lumayan modern ya. Terus mohon maaf, maksudnya tuh bukan yang di luar jurusan itu nggak modern ya. Maksudnya tuh anak-anaknya tuh berpikiran tuh beda dengan anak-anak yang basicnya itu di agama kayak gitu. Sedangkan saya waktu di Sunan Ampel itu kan di jurusan Usuluddin, yang mana anak-anaknya itu kan sama mirip-mirip deh kayaknya, kayak yang tipe-tipe di Kediri, yang mana dari anak-anak desa, terus dari bapak ibunya petani atau pedagang kayak gitu ya. Jadi mungkin yang di area Usuluddin itu mirip deh, ada kayaknya yang di Kediri kayak gitu deh. Bisa jadi sih, karena kita beda fakultas ya. Iya, Ya. kayaknya. Bisa jadi kayak gitu. Benar. Oke, kita next to the main question ya di ngobrol kita nih. Ini kita nih ada kayak semacam apa ya, begitu ya, mitos terkait IPK tinggi nih. Apa benar sih kalau menurut Miss Zia tuh IPK tinggi tuh bisa garansi kepada teman-teman mahasiswa untuk dapat kerjaan yang bagus? Gimana menurut Miss Zia? Wah, makasih banget ya Pak udah come up topik ini, karena ini mahasiswa aku harus nonton nih. Karena mereka tuh susah banget ngerayu-ngerayu minta dikasih nilai tinggi lah. Jadi kalau misalnya aku kan ya Pak ya, karena kita selalu senior ya dibandingin sama mahasiswa-mahasiswa sekarang, aku lihat teman-teman aku yang
3,5 mah lumayan Mbak sih. Oh, 3,5 lumayan ya. Soalnya Iya. hampir 4 Van. Sorry ya. Mungkin soalnya cuma mau sharing sombong dikit deh. Enggak, soalnya Oke, kalau di balik lagi tempat ke kerja topiknya. itu ada istilahnya gerbang gitu ya. 3,5 sampai ke atas itu tuh udah termasuk tinggi kayak gitu. Oh gitu, Iya. oke. Oke, kalau gitu di atas 3. Kalau 3 boleh ya dibilang standar Iya, ya? kalau 3 standar lah 3. Oke, kalau 3 standar. Oke, kalau gitu aku downgrade nih. Maaf ya teman-teman ya, biasalah. Aku sama Arifan teman deket banget soalnya, jadi kalau sombong dikit biasa. Tapi sebenarnya aku nggak gitu kok. Yap, bener banget. Oke. Balik lagi ya ke topik yang tadi. Oke. Jadi teman-teman aku yang IPK-nya tinggi sama yang IPK-nya standar itu ternyata tidak ekivalen gitu loh ketika mereka sudah jadi alumni dan jadi profesional. Karena apa? IPK tinggi, tapi kalau mereka itu nggak bisa melihat peluang gitu, nggak bisa melihat peluang, kemudian nggak mau berjuang demi mendapatkan peluang itu, mereka sama aja. Kebanyakan dari mereka malah jadinya jadi posisi standar. Dalam artian standar tuh kayak gini. Karena aku kan jurusan pendidikan ya, pendidikan bahasa Arab. Jadi kalau misalnya posisi standarnya itu adalah guru. Udah. Nah, kita kan ekspektasinya adalah guru plus plus gitu kan. Guru plus plus itu dalam artian dia juga guru, dia juga berkiprah di masyarakat, punya kreativitas, punya pengaruh yang positif untuk masyarakat di sekitarnya gitu kan. Itu tuh bukan hanya teman-teman yang IPK-nya tinggi, tapi teman-teman yang punya daya juang dan kepedulian. Kenapa mau kita bilang kayak gitu? Misalnya kayak gini nih teman-teman, ketika teman-teman lulus ya, terus teman-teman itu terjun ke masyarakat. Teman-teman IPK-nya tinggi, tapi teman-teman nggak bisa mempromot diri teman-teman. Akhirnya apa? Teman-teman hanya di rumah aja, ya sesekali naruh lamaran di beberapa instansi, keterima, ya udah kerja baik-baik di instansi itu. Beda sama orang yang IPK-nya biasa aja, tapi dia bisa terjun ke masyarakat, kemudian kalau di bahasa Arab nih, ini kok TPK-nya belum ada ini ya, subjek bahasa Arab ya, boleh dong aku share ilmu aku bahasa Arab gitu kan. Awalnya mungkin kelihatannya seperti pengabdian pada masyarakat biasa, tapi setelah itu masyarakat akan melihat tuh anak ini punya skill nih, boleh dong kita invite, kita ajak berkolaborasi. Akhirnya masuk kolaborasi menjadi apa, pengajar di instansi yang lebih besar. Setelah itu ketika sudah masuk ke instansi yang lebih besar lagi, karena memang dia itu punya kreativitas, daya juang dan pemasaran terhadap diri yang cukup baik di instansi tersebut, akhirnya orang-orang mengenal dia gitu, wah dia punya keahlian. Dan ketika ada beberapa hal terkait bahasa Arab, misalnya proyek membuat bahan ajar, proyek pelatihan bahasa Arab, yang ditunjuk ya si orang itu tadi gitu. Jadi kalau aku bilang IPK tinggi aja nggak cukup. Kalau misalnya kita nggak punya skill public speaking ya, bicara, bernegosiasi, resilience tadi, kerja keras, dan juga kepedulian dalam artian kayak gini, kita tuh tidak mengharapkan hasil yang instan. Kayak tadi contoh yang aku kasih tadi, pertama dia cuma jadi guru di sebuah TPQ biasa gitu kan, dia hanya pengen ngomong bahasa Arab dan berapa sih dikasihnya kalau di TPQ, tapi dari situ dia percaya bahwasanya kerja keras dia akan terbayarkan walaupun nggak dengan uang gitu kan. Dia peduli terhadap anak-anak dan sebagainya, dan akhirnya dia ada di posisi yang lebih baik kayak gitu. Kayak contohnya aku sendiri ya, meskipun aku tuh lulusan bahasa Arab, tapi aku tuh nggak membatasi diri hanya pengen belajar bahasa Arab doang gitu. Aku juga terbuka dengan belajar bahasa Inggris, dan ternyata surprisingly dari bahasa Inggris ini aku punya kesempatan yang lebih luas lagi gitu. Bukan hanya kesempatan untuk mendapatkan income tambahan ya, tapi juga kesempatan untuk belajar hal-hal baru, bertemu teman-teman baru, yang mana ketemu sama mereka itu menambah lagi value diri aku, karena setiap orang pasti punya kisah hidup yang menarik ya gitu kan, yang itu bisa kita pelajari dan kita ambil hikmahnya kayak gitu kan. Nah jadi teman-teman mulai dari sekarang nih, khususnya yang mahasiswa ya, ketika kalian ada di major tertentu,
jangan batasi diri kalian hanya untuk mengejar IPK tinggi. Karena kalau misalnya kalian punya IPK tinggi tapi kalian hanya diem baik gitu kan, hanya menerima pekerjaan, menjalankannya selesai tanpa ada sedikit kreativitas, kerja keras untuk bisa membuatnya lebih berarti, membuatnya bermanfaat untuk masyarakat yang luas, teman-teman kan ada di posisi itu aja, nggak kemana-mana gitu. Jadi mulai dari mahasiswa silahkan buka diri kalian untuk mempelajari skill-skill baru. Yang suka bahasa Inggris silahkan pelajari bahasa Inggris, yang suka desain silahkan pelajari desain, yang suka teknologi silahkan pelajari teknologi, suka marketing, public speaking, apapun itu, kalau kalian percaya bahwa skill itu insya Allah akan bermanfaat, ya silahkan pelajari dan jangan pelit-pelit sama ilmu. Pedulilah ya, asah kepedulian kita dengan ikut kegiatan volunteering. Jadi kalau misalnya ini ada PPG butuh pengajar, ayolah masuk ke sana gitu, sharing ilmu. Kalau misalnya kita itu ya masuk lagi ke religiusitas ya, kalau misalnya kita itu membantu Allah, agamanya Allah itu juga gak akan segan untuk membantu kita gitu. Masya Allah. Wallahu fi auni abdi wa ni'mal abdu fi auni akhihi gitu kan. Jadi ya jangan berangan untuk membantu sesama gitu sih Pak. Siap. Jadi halo Mizia. Iya. Ya, sempet ngehang tadi sebentar. Oke, berarti bisa saya simpulkan memang kalau dari Mizia tuh IPK tinggi tuh sebenarnya antara mitos dan fakta bisa dapat kerjaan yang enak tuh kembali ke diri kita sendiri ya berarti ya. Sebenarnya IPK tinggi itu juga sebenarnya penting. Jadi tapi kalau diri kitanya itu terbatas, membatasi diri, itu juga bakal jadi halangan untuk dapat kerja yang enak. Jadi kayak tadi tuh poin-poinnya kayak openness, kemudian kita bisa valuable untuk diri kita sendiri dan juga orang lain, kemudian kita punya resilience yang bagus, itu juga bisa bantu kita buat dapat kerjaan yang bagus gitu ya. Betul banget. Tapi jangan karena kita sharing IPK yang nggak tinggi bisa sukses, ya udah deh aku nggak peduli sama IPK gitu, nggak juga Iya. ya. Jadi gini, it depends. Jadi istilahnya kalau misalnya teman-teman bisa dapat IPK tinggi dan juga kesempatan berorganisasi di luar dan ilmu lainnya, ya silakan ambil. Karena apa? Kalau misalnya cita-cita teman-teman dosen kayak saya gitu, itu misalnya memang kalau misalnya saya pribadi cita-cita dosen itu salah satu persyaratannya itu minimal IPK 3,5 gitu kan. Yap. Jadi kalau misalnya teman-teman ya udahlah kata misinya nggak apa-apa kok IPK-nya jelek tapi misinya bisa jadi dosen, enggak ini bukan untuk dosen ya gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen jadi dosen ya tetap harus IPK-nya bagus, suka membaca, suka menulis dan lain sebagainya. Tapi itu tadi nggak cukup kalau hanya IPK tinggi gitu Pak. Oke, siap Miss ya. Itu tadi ya teman-teman, jadi diingat ya, IPK tinggi itu bisa membantu dan juga bisa enggak. Dan kembali lagi ke diri kita sendiri, dan juga tips-tips dari Miss Ya itu bagus banget, jadi harus kita lakuin kayak gitu. Nah, ada fakta menarik lagi nih sebenarnya Miss Ya yang perlu saya share juga. Sebagai kan saya juga pernah mengalami beberapa fase kehidupan, pernah kerja di sini dan di sana dan lain sebagainya, dan memang IPK itu menjadi pintu gerbang ya buat kita untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang bonafit gitu ya, kayak BUMN kayak gitu ya. Itu kan memang mempersyaratkan ada semacam IPK harus sekian dan lain sebagainya. Nah, itu pintu gerbang utamanya. Tapi ada hal lain yang menarik sebenarnya. Ini bisa dibilang apa istilahnya ya, kayak rahasia umum di masyarakat kayak gitu loh. Iya gimana? Bahwasannya IPK itu adalah hal kesekian yang diperhitungkan kalau kita ingin masuk ke sebuah perusahaan. Hal utama yang diperlukan adalah orang dalam. Itu kalau kalian gak berkualitas. Aku udah bilang kalau misalnya orang yang ngambilin orang dalam itu karena dia kualitasnya nggak seberapa, nggak pede, akhirnya wah harus punya orang dalam. Karena apa? Sebuah perusahaan, instansi atau apapun itu, ketika mereka membutuhkan skill kita yang unik gitu tadi, ya mereka nggak akan melepaskan kita dong, karena mereka sangat paham bahwasanya keberadaan kita di instansi tersebut akan membawa dampak positif
tadi quote-unquote yang apa namanya masuk lewat jalur Ronda mungkin karena aku ini skillnya biasa-biasa aja dibandingin sama A B C, aku pasti kalah, ya udah deh aku pakai jalur orang dalam. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, kecuali kalau dia ownernya ya, kalau dia ownernya jelas dong dia punya posisi ya, Yep. punya bargaining power yang lebih. Tapi kalau dia sekedar teman, mungkin dia bisa masuk, tapi apakah dia bisa berkembang? Dia bisa achieve posisi tertentu? Saya pikir enggak sih. Gimana menurut kamu? Iya. Tapi gini, ada case kayak gini juga. Ada 5 orang nih contohnya ya, 5 orang ternyata dari 5 ini nilainya tuh mirip-mirip. Ada 3,5, 3,4, 3,3, 3,5 lagi kayak gitu-gitu, dan ketika ada 3 diantaranya meskipun itu nilainya agak sedikit turun ya, di bawahnya ya, tetapi ketika ada orang dalam terus perbedaannya dikit, nah itu juga bisa masuk dia. Artinya mungkin nilainya nggak itu ya, nilainya nggak terlalu stand out Yap. biasa-biasa aja. Ya udahlah, tapi orang yang kita kenal aja gitu ya. Iya, itu salah satunya. Oke. Nah, makanya Pak, demi bisa memerangi yang kayak gitu kita harus unik. Misalnya kalau cuma manajemen, ya nggak cuma manajemen aja. Yap, Gitu. benar. Ambil skill lain, misalnya skill negosiasi atau skill public speaking dan lain sebagainya gitu kan. Kalau ada kayak gitu kan, wah dia punya, atau misalnya leadership gitu, dia punya leadership yang bagus nih gitu. Kalau misalnya dia masuk, dia bisa menjadi apa namanya koordinator atau minimal apa namanya penggerak di timnya, misalnya kayak gitu kan gitu. Yap, setuju Kalau banget. menurut kamu sih, Pak, kalau menurut kamu gimana Pak? Iya, setuju banget Mbak sih. Jadi memang kalau kita seandainya kayak gitu tadi ya, terus kita tuh punya value yang unik kayak tadi yang Miss Zia bilang, kita punya sesuatu yang lebih di antara yang lain, nah itu bisa jadi poin positif buat kita untuk dipilih kayak gitu. Iya dong. Pokoknya semangat terus ya buat teman-teman yang di sana ya. Jangan kecil hati, jangan takut sama orang gaul. Kalau kalian punya sesuatu yang unik, yang beda dari yang lain, dan itu punya value, ya kalian pasti terpilih lah. Lagian pekerjaan itu jodoh juga nggak sih Pak? Cocok-cocokan juga kan gitu. Iya, Ya nggak? bener banget. Jadi belum tentu pekerjaan yang kita cita-citakan itu baik buat kita. Bisa jadi pekerjaan yang kita nggak pernah kepikiran itu justru bagus buat kita, baik buat kita. Kayak kalau aku personally ya, aku tuh mengidam-idamkan kerja sampai pensiun di Surabaya Pak. Tapi ternyata qadarullah ya, Allah kasih kesempatan aku malah hijrah ke Kediri. Wah ayo lah dulu Kediri, kayaknya kampung banget. dalam benak aku saat itu ya, pikiran pendek kan, Iya. kayak gitu. Tapi ternyata ketika kita pindah ke Kediri, wow, ini adalah a gem gitu. Ini nih keren banget gitu. Bahkan aku sampai bisa bilang aku lebih merasa matang dan siap untuk menikah. Masya Allah. Lagi ya. Gitu. Oke Miss Zia, sepertinya kita cukupkan dulu ya. Nanti insya Allah kalau kita ada diskusi yang lebih menarik lagi, kita sambung lagi. Dan terima kasih banyak atas diskusi pada kesempatan kali ini. Saya yakin teman-teman yang lihat ini pasti banyak sekali ngambil value dari percakapan kita ini, insya Allah. Iya, terima kasih juga ya Pak ya sudah mengundang aku untuk sharing sama teman-teman di sini. Ya karena aku suka banget sharing ya, suka banget ngajak, suka banget ngobrol, suka banget kayak gini. Karena apa ya? Ketika kita berbicara sesuatu yang bermanfaat itu kayak kita tuh mendapatkan energi dari kegiatan itu. Ngobrol begini Pak, aku tuh jadi semangat lagi nih Pak untuk bisa nyari uniqueness di diri aku yang bisa aku gali lagi. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih teman-teman semua. Oke Miss Zia, oke teman-teman kita tutup dulu ya untuk konten kali ini, dan terima kasih untuk Miss Zia sekali lagi atas kesempatan dan jam waktunya yang diberikan kepada kita semua. Dan kita cukupkan, kami doakan semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan, kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Bye bye Miss Zia.
tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.